aku Clara Riyama. Jadi kali ini aku akan ngajak kalian semua untuk tetap di rumah dan tetap berkreativitas. Jadi kreativitas kita kali ini apa sih? Yaitu kita akan masak 3 varian hidangan, yaitu hidangan pembuka, utama, dan penutup. Oh iya, di sini aku mau ingatkan, aku juga mewakili 2 teman aku, Dion Zaputra dan Monica Duretno, yang bekerja keras juga untuk video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Jadi yang pertama kali kita akan buat adalah hidangan pembuka atau appetizer. Nah, buat teman-teman aku mau kasih tahu, for your information, appetizer itu ada 2 jenis, yaitu cold appetizer dan hot appetizer. Nah, cold appetizer itu apa sih? Cold appetizer itu hidangan pembuka yang disajikan dengan dingin. Kalau hot appetizer itu disajikan dengan melalui proses masak, jadi disajikan dengan hangat. Appetizer itu sebenarnya apa sih? Appetizer itu hidangan pembuka untuk merangsang nafsu makan. Jadi kali ini aku akan buat keripik kentang saus bolognese. Nah, teman-teman tuh nggak perlu khawatir karena bahan-bahannya itu gampang banget ditemuin. Jadi kalian bisa tetap bikin di rumah dengan harga yang murah dan tidak ribet. Jadi bahannya apa aja sih? Kita cuma butuh 3 bahan di sini. Di sini ada keripik kentang, aku pakai merek yang Lay's. Kalian bisa pilih rasa apa aja, tapi saran aku kalau nggak rumput laut, rasa yang original atau rasa asin. Rasa Lay's nih. Untuk size-nya terserah kalian mau bikin sebanyak apa. Kalau memang untuk kalian sendiri, kalian bisa bikin yang ukuran segini, atau kalau kalian mau bikin yang banyak, kalian bisa beli botol. Nah, setelah itu di sini aku udah sediain saus bolognese instan, jadi kalian cuma tinggal butuh buat dipanasin aja. Ini harganya berapa? Ini harganya murah banget, cuma 6.000, dan kalian bisa dapetin di supermarket dekat rumah kalian. Setelah itu ada apa? Keju cheddar. Aku di sini pakai yang merek ini ya, tidak endorse, tapi kenapa aku pilih keju ini? Karena keju ini enak banget dan bisa dipakai ke semua hidangan makanan. Gak usah lama-lama, mari kita eksekusi dan kita buat hidangan pembukanya. Sekarang kita ke hidangan pembuka atau appetizer. Nah, kali ini aku akan bikin hot appetizer ya. Kenapa hot? Karena nanti kita buat saus bolognese-nya. Nah, setelah itu yaudah, nggak usah basa-basi, kita langsung buat aja. Pertama, kita siapin dulu buat memanaskan bolognese instan ya. Kita nyalakan kompornya ya. Apinya sedang aja teman-teman. Oke, setelah itu kita buka deh. Wah, kita tuang. Pasti banyak yang nanya, kenapa sih harus pakai yang instan aja? Kenapa nggak manual aja bikin bolognese? Kan pasti lebih kreatif segala macam. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku akan selalu ngasih resep anti gagal dan murah meriah. Ketimbang kalian harus beli macam-macam segala bahannya, kenapa tidak beli yang ini saja, yang instan? Harganya cuma 6.000 rupiah. Setelah lagi ini juga kita cuma butuh sedikit aja untuk saus bolognese-nya. Jadi kita panasin saus bolognese-nya. Nah, sebenarnya untuk memanaskannya butuh waktu cuma sebentar aja ya teman-teman, jadi nggak usah terlalu lama. Ini sudah mulai matang, bentar lagi. Setelah sudah panas, teman-teman bisa lihat ya, sudah mulai berasap. Kita matikan. Oke, kan? Lalu kita beralih ke
keripik kentangnya. Aku udah siapin wadah di sini. Kalau bisa wadahnya itu yang main cantik ya, walaupun kita di rumah aja, tapi kalau wadahnya cantik pasti bikin selera makan kita tambah juga. Jadi kita buka dulu kentangnya. Taruh. Setelah itu kita tuangin saus bolognese-nya di atas keripik kentangnya. Nah, sekarang aku bakal nambahin keju cheddar biar lebih cantik dan rasanya lebih enak. Oh iya, teman-teman, jangan lupa sebelum masak kita harus cuci tangan kita sampai bersih. Jadi di sini tangan aku udah dicuci ya, sudah bersih. Jadi tidak usah ragu, tidak usah tunda, karena yakin higienis. Sekarang kita parut kejunya di atas kentangnya. Nih, gimana sih? Yeay. Nah, hidangan pertama itu hidangan pembuka kita sudah jadi. Keripik kentang saus bolognese dengan keju di atasnya. Nah, kita bisa sisihin dulu ini. Kita bakal lanjut ke hidangan kedua atau menu utama kita. Oke, tetap di sini aja bareng aku. Kita lanjut ke hidangan kedua, yaitu menu utama. Menu utama kali ini aku akan ajak temen semua masak Indomie soto carbonara. Jadi bahannya apa aja sih? Di sini udah aku siapin bahan-bahannya. Seperti yang udah aku bilang tadi, aku akan membuatnya bahan-bahannya itu yang gampang banget kalian temuin dan harganya murah. Jadi bahannya apa aja? Yang pertama ada Indomie pastinya. Aku sini pilih rasa soto karena emang rasa soto itu rasanya lebih enak buat dijadiin carbonara. Yang kedua ada susu full cream. Di sini susu full creamnya 500 ml karena aku akan menghidangkan 2 porsi Indomie. Jadi butuh susu 500 ml. Setelah itu kita siapin keju cheddar. Lalu ada mentega sama tambahan topping yaitu sosis. Nah, kalau di sini kalian bisa pilih topping tambahan apa aja seperti cornet, sosis atau lainnya. Biasanya sih tambahannya itu kayak daging-dagingan gitu ya, teman-teman, biar lebih enak. Nah, di sini aku lebih suka sosis daripada cornet, tidak dipilih sosis. Setelah itu ada lada secukupnya. Jadi, sama-sama mari kita coba buat soto carbonara. Ini yang mau aku bilang coba kalian makan bikin soto mie carbonara. Step paling pertama adalah rebus dulu. Kita nyalain dulu kompornya. Di sini aku udah nyiapin air ya buat merebus. Kita tunggu dulu dia sampai mendidih, baru kita masukin bumbunya. Sebelum sembari menunggu mendidih, kita siapin bahan-bahannya ini ya. Aku bakal nyiapin sosisnya, bakal memotong sosisnya kecil-kecil. Kita buka dulu. What? Setelahnya teman-teman buat cuci tangan sebelum masak.
potong-potong kecil ya. Ini aku ngirisnya rada miring gitu biar bentuk sosisnya bagus. Sudah, sosisnya siap. Sekarang kita siapkan kejunya. Larut kejunya. Sebenarnya sesuai keinginan teman-teman masing-masing aja ya. Kira-kira kalian maunya creamy banget atau cukup creamy aja atau nggak terlalu creamy. Nah, di sini aku bakal nyiapin sekitar 3 sendok makan keju parut untuk 2 porsi. Buka dulu ininya. Oke. Tapi ya teman-teman, sini aku udah ada sendok buat ngukur. No. Kebalik. Gak apa-apa. Ya. Kalau teman-teman biasanya sukanya makan kayak spaghetti dan lain itu creamy atau tidak? Kalau aku nggak terlalu suka yang creamy karena ntar jadinya enak gitu. Terus biasanya ya kalau buat makanan yang rada creamy ini cocok banget ditemani sama minuman yang seger, bersoda, atau kita bisa coba lemonade, lemon tea, segala macamnya. Jangan makan creamy, terus minumannya semacam milkshake dan lain-lain, itu bikin kita enak. Airnya bentar lagi mendidih. Oke, untuk kejunya, aku rasa aku cukup kejunya segini. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi kalau teman-teman suka lebih banyak keju ya. Tapi karena aku nggak terlalu suka creamy banget, jadinya terlalu banyak. Simpan lagi kejunya. Nah, air untuk merebus indomie udah mulai mendidih nih. Kita bisa masukin indomie sekarang ya. Oh ya, teman-teman ingat, merebus indominya hanya setengah matang, jangan terlalu matang, nanti jadinya lodol banget dan gelap. Masukin. Masukin bumbunya kita sisirin. Teman-teman, tips buat aku, jangan lupa untuk menjaga kebersihan selama kalian memasak karena itu penting banget. Oke, aduk minyak biar matangnya banyak, biar kira-kira teman-teman semua tuh udah pernah belum masak indomie carbonara ini? Karena jujur aku jarang banget bikin kayak gini karena sebenarnya nggak terlalu suka makanan creamy. Cuma kayaknya sesekali makan ala-ala restoran bisa ya buat menghilangkan rasa bosan kita karena kita itu cuma terbatas di bumbu doang. Nah, for your information teman-teman, sebenarnya mie carbonara ini banyak banget resep-resepnya. Ada yang pakai terigu seperti nanti aku, ada yang pakai bawang. Nah, kali ini aku bakal pakai terigu ya teman-teman ya, karena sebenarnya terigunya ini nanti untuk membantu menambah tekstur kekentalan di indomie carbonara. Selalu perhatiin dulunya teman-teman, jangan sampai kelebihan. Lodol jadinya nggak enak. Aku rasa ini udah setengah matang, bisa kita matiin kompornya, lalu kita tiriskan indominya dan kita sisihkan. Setelah kita tiriskan airnya dari indominya, sekarang kita mulai bikin saus carbonaranya.
Pertama, nyalakan api kecil aja ya teman-teman ya. Kecil banget. Kecil saja. Setelah itu, masukkan 2 sendok makan mentega. Masukin. Menteganya kita lelehkan. Lelehkan dulu menteganya. Lelehkan. Nanti setelah kita lelehkan, kalian harus siapin 3 sendok makan tepung terigu. Kita biarin dulu ya, meleleh. Oh ya, tips, kalian harus gerak cepat kalau buat saus carbonara ini. Oke, setelah itu udah meleleh ya teman-teman, sudah meleleh. Kita masukin 3 sendok makan tepung terigu. Lalu kita aduk sampai mengental. Yang aku bilang tadi, tepung terigunya ini tuh berguna banget buat menambah tekstur kentalnya saus carbonara ini. Kecilin ya. Setelah itu kita harus siapin, setelah udah tercampur rata, kita campurin susunya. Susunya 500 ml. Wah, banget ya. Oh ya, ingatin aku di sini bikinnya untuk 2 porsi. Aduk sampai dia merata. Nah, sudah kita masukin susu, udah kita masukin susu tadi, kita masukin kejunya yang udah diparut. Setelah itu aduk sampai kejunya larut ya teman-teman. Diaduk sampai rata. Airnya udah mulai kerasa nih. Nah setelah itu kita masukin sejumput lada. Oke, ya. Ya, ini dan rasanya. Aduk lagi. Ini kita tunggu deh sampai agak mendidih. Nanti kita masukin sosisnya. Dan sampai mengental ya teman-teman. Nah ini udah mulai meletup-letup ya teman-teman, jadi kita udah bisa masukin sosisnya. Kita tunggu sebentar sampai meletup dikit lagi. Siapin sosisnya ya teman-teman. Nah ini udah mulai rada meletup-meletup, kita masukin sosisnya. Kita aduk. Lalu sudah kita aduk sebentar, kita masukin indomie. Udah siapin wadahnya. Ini kalau bisa, kalau ada wadah cantik di rumah kalian, pakai wadah yang cantik ya, biar kita kerasa makan di restoran. Sekarang kita plating.
Karena aku makan sendiri aja di sini, jadi aku ambil secukupnya aja di sini. Nanti sisanya bakal aku bagiin ke keluarga aku. Rating ya. Wow. Wah, ini creamy banget sih teman-teman. Kayaknya enak banget deh. Buat kalian yang udah kepo banget dan belum pernah coba bikin Indomie soto carbonara, kalian cobain karena ini resep anti gagal dan enak banget, dan kalian nggak perlu keluar duit banyak karena bahan-bahannya sangat amat terjangkau dan mudah didapatkan di rumah kalian atau di warung-warung terdekat, bahkan di supermarket daerah rumah kalian. Oke? Yang bisa nemenin menu makanan kalian selama work from home atau kuliah di rumah aja. Oke, ini bentar aku rapin dulu. Wah, udah gak sabar banget nih teman-teman nyobain ini. Sebenarnya lebih cantik lagi kalau kita pakai garnish kayak sesuatu yang warna hijau biar warnanya nggak pucat-pucat banget. Tapi karena di sini nggak ada di rumah, garnish nggak ada di rumahku, jadi kita pakai seadanya aja. Walaupun seadanya, tapi pasti rasanya enak. Kita ke menu hidangan ketiga, yaitu dessert atau pencuci mulut. Setelah kita makan yang creamy tadi, Indomie soto carbonara, kita akan buat puding susu rasa mangga dengan flan. Seperti yang aku kasih tahu tadi teman-teman, aku nggak bakal ngasih contoh bahan-bahan yang ribet dan susah ditemuin. Bahkan kalian bisa nemuin bahan-bahan ini yang ada di rumah, atau kalian bisa temukan juga di supermarket, bahkan warung-warung dekat rumah kalian. Jadi di sini aku udah nyediain puding susu instan rasa mangga biar rasanya tuh lebih seger lagi ya menurut kita, karena tadi kita udah habis makan yang creamy gitu dan pedas. Setelah itu untuk flannya kita harus nyiapin tepung maizena, gula, garam, dan susu. Nanti ini susu kental manisnya akan kita seduh untuk dicampur dengan tepung maizena dan bahan-bahan yang lain. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita buat pudingnya. Nah, kita berlanjut ke hidangan ketiga, yaitu dessert atau makanan penutup. Jadi hidangan penutupnya kita akan buat puding susu rasa mangga beserta flannya. Jadi kita langsung bikin aja. Pertama, nyalain kompornya dulu. Nyala, apinya sedang aja ya teman-teman. Setelah itu pancinya kita masukin 500 ml air. Setelah itu masukin pudingnya. Ingat ya teman-teman, apinya kecil aja. Setelah itu aduk terus sampai airnya mendidih dan adonan dari pudingnya tercampur rata. Oh ya teman-teman, jangan lupa harus selalu diaduk pelan-pelan sampai dia mendidih ya, karena kalau kita biarin dia nanti jadi mengental di pancinya, nggak boleh. Sebelum masuk adonan tidak boleh diaduk. Diaduk terus sampai mendidih. Oh ya, karena kita pakai puding instan, jadi nggak perlu ada tambahan gula atau semacamnya. Tapi kalau memang teman-teman nggak terlalu suka manis, airnya bisa ditambahin dikit lagi. Ini udah rada mengental ya.
Tapi kita tunggu lagi sampai dia mendidih. Nah ini sudah mendidih ya teman-teman, jadi kita bisa matiin kompornya. Setelah itu kita ambil cetakan untuk puding. Setelah itu kita buat flan. Sama siapkan pancinya, nyalakan kompornya, apinya sedang ya teman-teman. Setelah itu kita masukin bahan-bahannya. Kita masukin 300 ml susu cair, 2 sendok makan tepung maizena, setelah itu masukkan gula 3,5 sendok, setelah itu setelah adonan sudah dicampur, bahan-bahan sudah dicampur, teman-teman bisa aduk sampai merata ya. Aduk terus. Aduk sampai semua bahan mendidih. Tadi kan sebenarnya aku udah kasih tahu kalau kali ini aku pakai susu kental manis. Nah, kalian bisa siapin air 300 ml air mineral satu gelas ini dicampur dengan susu sesuai selera kalian. Kenapa aku pilih susu kental manis? Karena susu kental manis itu biasanya selalu ada di setiap rumah. Seperti yang kasih tahu, aku nggak mau kasih bahan-bahan yang sulit kalian dapatkan dan yang pastinya terjangkau. Nah ini sudah akan mengental ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu diaduk. Oh iya, pasti ada yang nanya kenapa sih aku bikin flanya nggak pakai telur? Karena kita kan sudah menyiapkan makanan hidangan yang udah rada creamy gitu ya, jadi biar nggak terlalu enak lagi, aku bikin flanya tanpa telur, jadi rasanya juga lebih light. Nah ini sudah mendidih ya teman-teman dan sudah mengental. Ini kita bisa matikan kompornya, lalu kita pindahkan ke wadah. Kita matikan kompornya. Nah ini sudah mengental dan sudah mendidih ya teman-teman, jadi kita matiin kompornya. Kita siapkan wadahnya. Ini aku sudah siapin wadahnya di ini. Lalu kita tuang ke wadah. Ini dari mana itu dia? Itu dia dicuru ya. Dah. Nah, ini optional. Kalian bisa naruh flanya di lemari pendingin biar agak ada dingin dan bikin mulut fresh, atau dibiarin di luar juga nggak apa-apa. Tapi sebelum dimasukin ke lemari es, seperti sebelumnya harus biarkan adem dulu. Jadi kita biarkan adem dulu. Setelah itu kita masukkan ke lemari es. Jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalnya nyicipin semua makanan yang udah kita masak tadi. Oke? Hai, akhirnya kita masaknya udah selesai. Ini adalah part yang paling kita tunggu-tunggu, dan aku tunggu-tunggu banget. Akhirnya kita bisa makan kayak hidangan yang udah habis kita masak. Oke, kalau basa-basi, mari kita coba menu pembukanya, yaitu keripik kentang bolognese. Enak. Kayaknya bakal lebih enak kalau kita pakai yang rasa original. Tapi ini juga enak.
Suka banget kejunya guys. Hmm. Hmm. Wah, ini enak banget selain jadi appetizer. Kayak makanan buat party rame-rame itu enak banget ya. Jadi makan bareng-bareng sama temen kayak enak juga, nggak harus jadi makanan pembuka. Buat cemilan juga enak. Enak. Kalau aku nggak sabar nyobain Indomie soto carbonara. Ini creamy banget sih. Sebenarnya. Bener kan apa yang bilang? Ini resep anti gagal teman-teman, nggak bakal nyesel. Sosisnya juga enak. Kita cobain ya, makan sosisnya sama soto carbonara. Itadakimasu. Telat banget sih ngomongnya. Enak banget. Bener nggak bohong kalian dengan bahan yang murah, gampang ditemuin dan dijangkau, kita bisa bikin makanan enak ini teman-teman. Kan nggak bakal nyesel. Dan ini rasanya sangat amat anti gagal seperti aku bilang. Jangan takut untuk mencoba kreasi-kreasi di rumah kali. Dengan pandemi kayak gini, kita tuh harus berkegiatan di rumah. Pasti kalian semua bosen dan pengen banget nongkrong, pengen banget makan-makan di luar karena udah bosen banget. Kita bisa kreasiin makanan di rumah sendiri, berkreativitas, bikin makanan atau bikin jahit-jahitan atau bikin kalian bisa cover lah, kalian bisa bikin konten-konten yang menarik, kalian bisa kembangin kreativitas kalian dan bakat kalian pada waktu-waktu ini. Kayak aku jarang banget masak, aku sibuk banget ya. Tapi kan semenjak work from home, aku juga suka banget masak. Dan dari tahu banyak banget resep-resep makanan yang enak padahal bikinnya gampang. Jadi kalian gak boleh males buat berkreasi dan mencari hal-hal baru untuk mengatasi kebosanan kuliah di rumah. Enak banget. Sekarang kita coba dulu pudingnya. Nah, aku penasaran banget sama puding ini. Nah, aku jarang banget bikin puding rasa buah-buahan gitu, paling rasa strawberry. Coba ya. Ini udah ada pengapaannya. Seger banget di mulut teman-teman. Kuahnya juga enak. Kuahnya seperti yang tadi kita lihat, aku bikin nggak pakai telur, jadinya nggak terlalu amis dan nggak terlalu kental banget, dan rasanya pun lebih ringan. Apalagi habis dimakan setelah makan makanan yang berkrimi gini sama saus bawangnya enak banget. Enak banget. Jadi gimana teman-teman, semoga makanan, tips dan trik yang udah aku kasih tahu ke teman-teman semua menambah ilmu teman-teman dan bermanfaat. Aku mau lanjut makan lagi sampai habis, dan kalau lihat depan kamera kayak ada malu gitu ya, karena aku makan agak beringas gitu.
Jadi buat teman-teman jangan lupa buat coba resep-resepnya yang aku kasih, resep anti gagal dan terjangkau. Setelah ini bakal aku tampilin resep dan cara-caranya. Kalau bagi kalian yang udah perawatan tadi, aku bakal nanti tampilin lagi. Jadi teman-teman bisa screenshot atau catat biar nggak kelupaan. Oke? Tetap semangat, jangan sedih, selalu makan enak, jangan gampang stres agar imunitas kita tetap terjaga dan kita terhindar dari penyakit. Saya Clara Riyama, mewakili teman-teman saya, pamit undur diri. Dadah!